Aku bayar pesugihan dengan nyawa anakku sendiri. Malam ini, dia datang menagih sisanya. Di sebuah desa terpencil yang terjepit di antara punggung-punggung gunung, selalu diselimuti kabut tebal yang tak pernah benar-benar sirna, hiduplah Darmawan, seorang pria paruh baya dengan kulit terbakar matahari dan sorot mata lelah. Rumahnya hanyalah gubuk rayot berdinding bambu yang mulai lapuk, beratapkan ijuk yang bocor di sana-sini. Bersama istrinya, Siti, seorang perempuan pendiam dengan tangan kasar karena kerja keras, dan anak tunggal mereka, Raka, yang baru berusia 5 tahun, hidup mereka adalah potret nyata dari perjuangan tanpa henti. Raka adalah segalanya bagi mereka, secercah matahari di tengah kelamnya hari-hari. Tawar nyahnya adalah satu-satunya melodi yang bisa mengusir kesunyian dan keputusasaan. Darmawan adalah seorang petani, seorang pejuang tangguh yang setiap pagi sebelum fajar menyingsing, sudah mengayunkan cangkul di ladang mereka yang kecil. Tanah itu gersang, seolah menolak untuk subur. Hanya sesekali memberikan hasil panen yang pas-pasan. Bahkan seringkali tak cukup untuk sekedar mengisi perut mereka selama seminggu penuh. Setiap butir beras yang mereka makan terasa seperti hasil perjuangan yang berat. Setiap suap adalah kemenangan kecil atas kelaparan yang selalu mengancam. Hutang menumpuk seperti gunung di atas pundaknya. Beban yang semakin hari semakin menyesakan. Rentenir dari desa seberang tak hegan-hegan datang menggedor pintu, mengancam dengan kata-kata tajam yang mengiris hati Darmawan. Ia seringkali hanya bisa tertunduk, meremas tangannya yang kotor oleh lumpur, tanpa tahu harus mencari uang dari mana lagi. Penderitaan Darmawan kian membengkak, melampaui batas toleransi manusia biasa, ketika istrinya, Siti, jatuh sakit parah. Batuknya tak berhenti-henti, mengguncang tubuh kurusnya hingga kelelahan yang akut. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan napasnya semakin berat. Obat-obatan dari mantri desa hanya mampu meredakan sedikit, tak pernah benar-benar menyembuhkan. Kemudian, Raka, buah hati mereka, permata kecil yang paling berharga, mulai sering mengalami demam tinggi. Tubuh mungilnya seringkali menggigil di tengah malam. Dahi panasnya membuat Darmawan dan Siti tak bisa tidur. Mereka bergantian mengompresnya dengan air hangat, membisikkan doa-doa yang hampir putus asa. Tangisan Raka yang lirih di malam hari, diiringi batuk parah Siti, adalah simfoni penderitaan yang tak berkesudahan di gubuk mereka. Darmawan merasa dirinya terjebak, terperangkap dalam lumpur hisap kemiskinan dan penyakit yang seolah tak berujung. Ia menatap langit-langit gubuk, berharap ada keajaiban yang datang. Namun yang ada hanyalah kegelapan dan keheningan yang menesakan. Dalam puncak keputusasaan, ketika harapan sudah seperti api lilin yang hampir padam diterpa angin badai, Darmawan mendengar sebuah bisikan. Sebuah desas-desus yang beredar dari mulut ke mulut di warung kopi desa sebelah. Cerita itu datang dari seorang dukun tua yang terkenal kejam dan sakti, yang tinggal di pedalaman hutan, jauh di balik bukit-bukit yang diselimuti mitos. Dukun itu konon menguasai ilmu pesugihan hitam, sebuah jalan pintas ke kekayaan tak terbatas, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Bisikan itu perlahan merayap ke dalam pikiran Darmawan yang kalut, mengikis benteng terakhir akal sehatnya. Ia mencoba menepisnya, menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Namun suara batuk Siti dan rintihan Raka selalu kembali menghantuinya, mendorongnya ke tepi jurang. Konon, dengan mengorbankan nyawa seorang anak yang masih suci, seseorang bisa mendapatkan kekayaan yang tak terbatas, mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, selama 7 tahun. Sebuah periode waktu yang terasa begitu panjang dan menjanjikan di tengah penderitaan yang tak berujung. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setelah 7 tahun, pembayaran sisanya harus dilunasi dengan nyawa yang sama. Namun kali ini,
ia akan datang menagihnya sendiri. Darmawan berkidik membayangkan konsekuensinya. Namun, gambaran Raka yang terus sakit, Siti yang terbaring lemah, dan perut mereka yang sering keroncongan mengalahkan semua ketakutannya. Otaknya dipenuhi perdebatan sengit. Suara nuraninya menjerit, namun suara iblis dari dalam hatinya terdengar lebih keras, menjanjikan jalan keluar dari neraka dunia yang sedang ia alami. Ia mulai merasionalisasi, berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah satu-satunya jalan. Jalan yang gelap, mengerikan, namun jalan satu-satunya. Demi keluarganya, bisiknya pada diri sendiri. Demi istri dan anaknya, meskipun satu-satu dari mereka harus menjadi tumbal. Sebuah cinta yang salah kaprah, berlumur egoisme dan keputusasaan, mulai mengambil alih akalnya. Pada suatu sore yang muram, dengan langkah berat seolah menyeret beban dunia, Darmawan nekat menemui dukun tersebut. Perjalanan menuju gubuk sang dukun terasa seperti menuruni tangga ke neraka. Hutan di sekitarnya begitu lebat, sunyi mencekam, seolah pepohonan ikut merasakan aura gelap yang akan segera menyelimuti Darmawan. Dukun itu, seorang tua renta dengan rambut memutih panjang dan mata merah menyala, menyambut Darmawan dengan senyum lebar yang mengerikan, seolah sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Darmawan. Udara di gubuk dukun itu terasa pengap, bau kemenyan bercampur amis darah kering menusuk hidung. Darmawan menyampaikan niatnya dengan suara bergetar. Setiap kata terasa seperti menusuk jantungnya sendiri. Dukun itu hanya mengangguk pelan, seolah ini adalah permintaan yang biasa ia dengar. Sudah yakin Darmawan? Tidak ada jalan kembali, ucap dukun itu. Suaranya serak dan dalam, membuat bulu kuduk Darmawan merinding. Darmawan hanya bisa mengangguk, matanya kosong. Jiwanya sudah terkuras habis oleh penderitaan. Ritual itu dijadwalkan pada tengah malam purnama di sebuah makam tua yang telah lama ditinggalkan dan dilarang oleh warga desa. Makam itu berdiri di bawah pohon beringin raksasa yang usianya mungkin ribuan tahun. Akarnya menjalar seperti tangan-tangan monster yang siap mencengkram. Malam itu, langit benar-benar gelap. Awan tebal menutupi bulan purnama, menambah aura mistis yang mencekam. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Seolah alam semesta ikut menahan napas. Darmawan menggendong Raka yang tertidur pulas. Tubuh kecilnya begitu ringan, begitu polos, begitu tak berdosa. Setiap langkah Darmawan terasa seperti menapati duri. Hatinya perih, namun ia terus melangkah. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya maju. Sampai di makam, dukun itu sudah menunggu. Menyalakan obor yang memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan-bayangan menari yang menakutkan. Aroma kemenyan yang kuat bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang busuk, membuat perut Darmawan mual. Dukun itu mulai merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak Darmawan mengerti. Suaranya berat dan menggetarkan. Ia meletakkan Raka di atas sebuah batu nisan yang dingin. Darmawan berusaha memalingkan wajah, namun matanya seolah terpaku pada pemandangan mengerikan itu. Raka terbangun sebentar. Matanya yang polos menatap Darmawan. Sebuah senyum kecil terukir di bibirnya sebelum ia kembali terlelap, seolah merasakan kehadiran ayahnya. Air mata Darmawan menetes, bercampur dengan embun malam. Ia merasa ingin menjerit, ingin membatalkan semuanya. Namun tubuhnya kaku, terbelenggu oleh kekuatan tak kasat mata. Dengan tangan gemetar, dukun itu mengangkat pisau kecil yang berkilauan di bawah cahaya obor. Darmawan merasakan darahnya mengering. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Darah Raka yang masih hangat ditumpahkan ke dalam sebuah kendi tanah liat hitam yang berukir simbol-simbol aneh. Setiap tetes darah yang jatuh ke dalam kendi itu terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Darmawan.
Mantra-mantra terus diucapkan. Suaranya semakin keras dan menggema, membuat udara di sekitar mereka terasa membeku, seolah waktu berhenti berputar. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin tua yang menjulang tinggi, Darmawan melihatnya. Sebuah bayangan hitam besar menjulang tinggi melebihi pohon, berdiri tegak, tak bergerak. Matanya merah menyala, seperti bara api neraka, menatap Darmawan dengan pandangan kosong, namun penuh ancaman. Darmawan tak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya lumpuh karena ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Sosok itu seolah tersenyum, senyum mengerikan tanpa bibir, sebelum perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Dukun itu mengakhiri ritualnya dengan desahan puas, lalu menunjuk ke kendi hitam yang kini berlumuran darah. Sudah selesai, Darmawan. Harganya sudah dibayar. Sekarang pulanglah dan nikmati hasil jeripayahmu, katanya. Suaranya kembali normal, namun Darmawan tahu, tak ada yang normal dari apa yang baru saja terjadi. Ia hanya bisa mengangguk, mengambil kembali tubuh Raka yang kini terasa dingin dan hampa, dan berjalan pulang, menembus kabut tebal dan hutan yang kini terasa lebih gelap dan penuh bisikan. Setiap langkah adalah penyesalan yang memakar. Setiap hembusan napas adalah dosa yang terukir. Keesokan harinya, seolah keajaiban memang ada, atau lebih tepatnya, kutukan itu mulai bekerja. Darmawan terbangun dari tidurnya yang gelisah, dengan kepala terasa pening dan hati yang berat. Namun, ketika ia merogoh di bawah bantalnya, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah tas kulit usang, yang kemarin masih kosong, kini penuh sesak dengan uang kertas dalam jumlah yang tak masuk akal. Lembaran-lembaran rupiah yang masih baru dan berbau mesin cetak itu, seolah mengejek kemiskinannya selama ini. Jantung Darmawan berdebar kencang, campuran antara keterkejutan, ketakutan, dan secercah kelegaan yang mengerikan. Ini nyata, ini benar-benar terjadi. Seminggu kemudian, hidup Darmawan dan Siti berubah 180 derajat. Uang itu terus mengalir, seolah tak ada habisnya. Darmawan membeli tanah luas di kaki gunung, membangun rumah mewah dengan dinding batu kokoh dan atap genteng merah menyala. Jauh berbeda dari gubuk reyotnya dulu. Ia membuka usaha perkebunan buah yang langsung laris manis, seperti ada tangan tak terlihat yang mengaturnya. Pekerja-pekerja berdatangan, menggarap ladangnya yang kini subur. Siti, yang sebelumnya hanya bisa terbaring lemah, kini sembuh total dari penyakitnya. Wajahnya kembali merona, tawanya kembali terdengar, meskipun Darmawan sering menangkap sorot mata kosong yang sesekali muncul di balik senyumnya. Mereka makan makanan lezat setiap hari, mengenakan pakaian baru, dan segala kebutuhan mereka terpenuhi dengan mudah. Darmawan mencoba menikmati kemakmuran ini, mencoba melupakan harga mengerikan yang telah ia bayar. Ia berusaha keras untuk tidak memikirkan Raka, untuk tidak membayangkan wajah polosnya. Namun bayangan itu selalu kembali, terutama di malam hari. Tetangga-tetangga desa, yang dulunya memandang Darmawan dengan kasihan, kini menatapnya dengan iri bercampur kagum. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut desa, spekulasi tentang sumber kekayaan mendadak Darmawan beredar. Ada yang menduga ia menemukan harta karun, ada pula yang berprasangka ia terlibat dengan kekuatan gelap. Namun, tak ada yang berani bertanya langsung. Seolah ada aura tak terlihat yang melingkupi Darmawan. Aura yang membuat siapapun enggan mendekat. Darmawan sendiri mencoba bersikap normal, berpura-pura bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya. Namun, setiap tumbukan uang yang ia lihat, setiap makanan mewah yang ia santap, selalu terasa hambar, seolah ada rasa darah yang menempel di lidahnya. Kebahagiaan itu, yang seharusnya sempurna, terasa seperti selimut tipis yang tak mampu menghangatkan. Di balik semua kemewahan, Darmawan merasa hampa, kosong, dan sangat kesepian. Ia sering terbangun di tengah malam, dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, mendengar bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya,
dan merasakan tatapan dingin dari sudut ruangan yang gelap. Ia tahu kebahagiaan ini hanya ilusi. Namun, kebahagiaan yang semu itu hanya bertahan sebentar. Pada malam ketujuh setelah ritual terkutuk itu, ketika bulan sabit-sabit menggantung hendah di langit dan kabut tebal menyelimuti desa, Darmawan mulai mendengar suara tangisan anak kecil. Suara itu begitu lirih, begitu merana, seolah datang dari tempat yang sangat jauh, namun terasa begitu dekat. Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya saja, sisa-sisa trauma dari kejadian mengerikan seminggu yang lalu. Namun, suara itu semakin jelas, seolah datang dari dalam lemari pakaian di kamar mereka. Jantung Darmawan berdebar kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu tidak mungkin, Raka sudah tiada. Ia mencoba tidur kembali, memejamkan mata rapat-rapat. Namun tangisan itu terus menggema di telinganya, sebuah melodi pilu yang mengiris jiwanya. Akhirnya, tak kuasa menahan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, Darmawan bangun dari ranjang. Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekati lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati ukiran mewah yang baru dibelinya. Ia menarik gagang pintu perlahan, membuat decitan yang memecah keheningan malam. Ketika lemari itu terbuka, ia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada Raka, tidak ada boneka, tidak ada apapun yang bisa menjadi sumber suara tangisan itu. Namun, sebuah bau anyir, bau darah segar yang menusuk hidung, langsung menyeruak, memenuhi seluruh ruangan. Bau itu begitu kuat, begitu nyata, seolah ada luka baru yang menganga di hadapannya. Darmawan menelan ludah, seluruh tubuhnya merinding. Ia membanting pintu lemari itu, lalu buru-buru kembali ke ranjang, memeluk Siti yang masih tertidur pulas, mencoba mencari perlindungan dari teror yang baru saja ia alami. Sejak malam itu, Raka yang sudah meninggal tiba-tiba muncul dalam mimpi-mimpinya setiap malam. Mimpi-mimpi itu bukan lagi sekedar bunga tidur, melainkan kunjungan yang mengerikan, sebuah siksaan tak berkesudahan. Dalam setiap mimpinya, Darmawan melihat Raka berdiri di sudut kamar, tubuh kecilnya pucat pasi, seperti mayat yang baru diangkat dari tanah. Luka menganga yang mengerikan membentang di lehernya, sebuah bukti nyata dari perbuatan keji yang telah Darmawan lakukan. Mata Raka yang dulu jernih dan penuh cahaya, kini redup, kosong, menatap Darmawan dengan tatapan penuh duka dan tuduhan. Bisikan itu, meskipun pelan, terasa seperti pisau yang mengiris-iris hati Darmawan. Ia terbangun setiap pagi dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, dan bayangan Raka yang pucat terus membayang di pelupuk matanya sepanjang hari. Rasa bersalah dan penyesalan yang membakar mulai menggerogoti jiwanya. Hari-hari berikutnya semakin mengerikan, seolah alam semesta ikut membalas dendam atas dosa Darmawan. Setiap kali Darmawan menghitung kekayaannya yang semakin melimpah, setiap kali ia membuka brankas berisi tumpukan uang kertas, ia selalu menemukan setetes darah segar di atas lembaran-lembaran uang itu. Darah itu tidak kering, tidak berbau, namun selalu ada. Sebuah pengingat abadi akan perjanjian terkutuk yang telah ia buat. Awalnya, ia mencoba menyeka darah itu, menganggapnya hanya noda biasa. Namun, esok harinya, darah itu akan muncul lagi, di lembaran uang yang berbeda, di tempat yang tak terduga. Ini adalah siksaan yang tak henti, sebuah pesan bahwa kekayaannya berlumur darah, darah anak kandungnya sendiri. Sementara itu, Siti, istrinya yang dulu pendiam dan lembut, mulai berubah aneh. Perubahan itu perlahan, namun pasti, merayap masuk ke dalam jiwanya, mengikis kewarasannya sedikit demi sedikit. Ia sering tertawa sendiri di tengah malam, tawa yang hampa, tak memiliki kebahagiaan di dalamnya, bahkan lebih menyerupai isakan. Ia mulai menggendong boneka bayi yang sebenarnya adalah baju bekas Raka yang masih berlumur darah kering, sisa dari malam ritual itu. Baju itu yang dulu menjadi saksi kejahatan Darmawan, kini menjadi objek kasih sayang Siti yang gila. Siti akan mengajak boneka itu berbicara, menimangnya, bahkan menyanyikan lagu Nina Bobo, seolah Raka masih hidup.
Darmawan sering melihat Siti menatapnya dengan pandangan kosong, seolah ia tidak mengenalinya lagi, atau seolah ia melihat Darmawan sebagai bayangan jahat yang mengganggu anaknya. Darmawan mencoba mengajaknya bicara, mencoba membawanya ke dukun lain, namun Siti hanya akan meronta, tertawa dengan suara yang mengerikan, atau bahkan meludahinya. Kekayaannya tak mampu membeli kembali kewarasan istrinya. Ketakutan di desa semakin meningkat ketika warga mulai menghilang satu persatu. Mula-mula, seorang anak penggembala yang sering bermain di pinggir hutan, lalu seorang petani yang sedang menggarap ladangnya di sore hari. Desa yang tadinya tenang dan damai, kini diselimuti ketakutan dan kecurigaan. Setiap malam, pintu-pintu rumah dikunci rapat, jendela-jendela ditutup, dan doa-doa dipanjatkan. Namun, itu semua sia-sia. Mayat-mayat mereka ditemukan beberapa hari kemudian, di tempat-tempat tersembunyi dengan luka gigitan besar yang mengerikan di dada, seolah jantung mereka dicabut paksa. Wajah mereka membeku dalam ekspresi teror yang tak terlukiskan. Darmawan tahu, ia tahu siapa pelakunya. Makhluk yang dulu bernama Raka, kini bergentayangan, menagih tumbal lain, menebar teror sebagai bentuk peringatan, atau mungkin sebagai bentuk balas dendam yang mengerikan. Setiap berita kematian di desa itu adalah tusukan baru di hatinya, sebuah pengingat akan perjanjian terkutuknya. Ia melihat warga desa menatapnya dengan pandangan curiga, seolah mereka tahu Darmawan ada hubungannya dengan semua ini, namun tak ada yang berani mengungkapkan. Darmawan semakin terisolasi dalam kekayaannya yang berlumur darah, sendirian dengan kegilaan istrinya dan hantu putranya. 7 tahun berlalu dengan cepat, terasa seperti sekejap mata yang penuh penderitaan dan penyesalan. Kekayaan Darmawan semakin melimpah, ia menjadi orang terkaya di seluruh kabupaten. Namun kegilaan mulai merayap naik ke ubun-ubunnya, menggerogoti akal sehatnya, seperti karat yang memakan besi. Ia tak lagi tidur nyenyak, tak pernah bisa menikmati kekayaannya. Setiap malam adalah siksaan, setiap bayangan adalah ancaman. Ia sering melihat Raka berdiri di ujung ranjangnya, atau di sudut ruangan, atau bahkan di balik pintu. Raka yang kini bukan lagi anak kecil polos yang dulu ia sayangi. Matanya sudah bolong hitam pekat, cekung seperti gua tanpa cahaya. Seolah semua kebaikan dan kepolosan telah dicabut dari sana. Mulutnya menganga lebar hingga sobek ke telinga, menunjukkan deretan gigi tajam yang tidak pernah dimiliki anak kecil biasa. Gigi-gigi itu berkilauan seperti belati, siap mencabik-cabik. Kulitnya kini pucat kekuningan. Urat-urat biru tampak jelas di bawah kulitnya yang tipis. Raka selalu berkata dengan suara yang sudah tidak seperti suara manusia lagi. Suara itu kini serak, berat, dan mengerikan. Seperti kerikil yang bergesekan, namun juga memiliki nada manja yang dulu ia kenal. Sebuah kombinasi yang sungguh menusuk dan memuakan. "Ayah, waktu sudah habis," bisiknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan, memenuhi pikiran Darmawan dengan teror. Kata-kata itu berulang kali, setiap malam, setiap detik, menghantuinya, memberitahukan bahwa hari penghakiman sudah dekat, bahwa waktu pinjamannya sudah habis. Darmawan mencoba bersembunyi di balik kekayaannya, di balik dinding-dinding kokoh rumah mewahnya. Namun ia tahu, itu semua sia-sia. Ia adalah mangsa yang menunggu waktu untuk disembelih, dan Raka adalah pemburu yang tak terhentikan. Setiap bayangan, setiap suara, setiap embusan angin, kini terasa seperti kehadiran Raka. Ia tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan, antara ilusi dan teror yang nyata. Kewarasannya menipis, seperti benang rapuh yang siap putus kapan saja. Dan malam ini adalah malam ke-7, tahun ke-7. Malam yang telah dinubuatkan, malam yang telah Darmawan takuti selama 7 tahun yang mengerikan itu. Sejak sore, hujan deras mengguyur desa, tak berhenti-henti,
seolah langit ikut menangis atau bahkan marah. Petir menyambar-nyambar dengan dahsyat, menerangi cakrawala dengan kilatan cahaya biru putih yang menusuk mata, diikuti guntur menggelegar yang mengguncang bumi. Angin menderu, menerbangkan dedaunan dan ranting-ranting pohon, menciptakan simfoni alam yang liar dan menakutkan. Darmawan mengunci semua pintu dan jendela rumahnya dengan rantai dan gembok. Bahkan ia menumpuk perabotan berat di baliknya. Ia tahu itu sia-sia, sebuah tindakan putus asa yang tak berarti apa-apa melawan kekuatan yang akan datang. Namun ia tetap melakukannya, mencari secercah ilusi keamanan. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa begitu menjijikan. Memegang golok tua yang sudah berkarat, tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba, di antara deru angin dan gemuruh guntur, suara itu terdengar. Suara langkah kecil, basah, seperti langkah anak kecil yang baru saja bermain hujan, terdengar dari luar rumah. Suara itu semakin mendekat, perlahan namun pasti, seolah setiap langkahnya adalah pukulan palu di jantung Darmawan. Jantungnya berdebar kencang, darahnya terasa dingin, dan napasnya tertahan di tenggorokan. Kemudian, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu depan. Ketukan lembut namun mematikan, seolah tangan kecil itu ingin bermain-main. Disusul oleh suara Raka. Suara yang dulu begitu manja dan menggemaskan, kini dipenuhi kegelapan yang pekat, menusuk jiwa Darmawan. "Ayah, buka pintunya. Aku pulang." Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang begitu familiar, namun begitu mengerikan, menghantam Darmawan seperti godam. Rasa lapar yang disebut Raka bukan lagi rasa lapar anak kecil biasa. Siti, istrinya, yang selama ini terperangkap dalam kegilaannya, kini sudah tidak sadarkan diri di lantai. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot ke atas, dan dari bibirnya yang berbusa, ia terus mengucapkan nama Raka berulang-ulang. Nama yang dulu ia cintai, kini menjadi pemicu teror terakhirnya. Darmawan memegang goloknya dengan tangan yang gemetar. Urat-urat di lengannya menonjol. Namun ia tahu betul bahwa senjata biasa tidak akan berguna melawan apa yang ada di balik pintu itu. Perjanjiannya dengan iblis tidak bisa dilawan dengan bilah besi. Dari celah-celah jendela yang tertutup rapat, Darmawan melihatnya. Bayangan hitam besar yang pernah dilihatnya di makam tua, yang selalu mengintai di balik mimpi-mimpinya, kini berdiri tegak tepat di belakang Raka. Sosok itu menjulang tinggi, lebih tinggi dari pohon tertinggi, dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan malam. Tangannya yang panjang, berkuku tajam dan melengkung seperti cakar elang, siap mencabut apa yang tersisa dari jiwa Darmawan, mencabutnya hingga tak bersisa. Ia bisa merasakan hawa dingin yang mematikan dari keberadaan makhluk itu, hawa dingin yang menembus dinding dan mengeringkan darahnya. Tiba-tiba, tanpa sentuhan Darmawan, tanpa paksaan dari luar, pintu rumah yang terkunci rapat itu terbuka dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang merobohkannya. Angin kencang langsung menyapu masuk, memadamkan lilin-lilin yang Darmawan nyalakan, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali. Dalam cahaya kilat itu, yang terlihat di ambang pintu bukan lagi anak kecil yang dulu Darmawan sayangi, bukan lagi Raka yang polos dan ceria, melainkan sebuah makhluk kecil berwajah rusak yang mengerikan. Kulitnya mengelupas di sana-sini, memperlihatkan daging hitam busuk di bawahnya, seperti bangkai yang telah lama membusuk. Matanya bolong hitam pekat, tak ada lagi iris atau pupil, hanya kegelapan yang menghisap. Mulutnya menganga lebar, sobek hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi runcing tajam yang berkilauan seperti pecahan kaca. Dan yang paling mengerikan adalah di dalam rongga dadanya yang terbuka, terdapat lubang menganga yang terus berdenyut, seolah jantungnya telah dicabut paksa, sebuah ketiadaan yang memuakkan. Dari lubang itu terdengar suara bisikan, sebuah desahan mengerikan yang terus memanggil nama ayahnya. "Ayah, ayah." Darmawan terhuyung mundur, golok di tangannya terlepas, jatuh ke lantai dengan suara berdebam. Ia baru sadar, terlambat, sangat terlambat.
Pesugihan tidak pernah memberi kekayaan secara gratis. Itu hanyalah sebuah ilusi, sebuah jebakan. Ia hanya meminjam waktu, meminjam kebahagiaan semu yang berlumur darah. Dan malam ini, waktu tersebut telah habis, dan pinjaman itu harus dilunasi dengan harga yang paling mahal. Makhluk yang dulu bernama Raka itu melangkah masuk ke dalam rumah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air dan bau amis yang menyengat. Bibirnya yang sobek membentuk senyum lebar yang mengerikan. Giginya yang runcing berkilauan di bawah cahaya petir yang sesekali menerangi ruangan. Bayangan hitam besar di belakangnya juga melangkah masuk, mengisi seluruh ruang tamu, seolah ingin menelan Darmawan bulat-bulat. Ayah. Sisanya adalah nyawa ayah dan ibu, kata makhluk itu. Suaranya kini semakin parau dan berat, namun tetap memiliki nada manja yang dulu Darmawan kenal. Kita akan bersama selamanya di tempat yang dingin ini. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk, teriakan mengerikan Darmawan dan Siti menggema di seluruh desa. Teriakan itu adalah perpaduan antara teror yang tak terlukiskan, rasa sakit yang tak tertahankan, dan penyesalan yang membakar jiwa. Teriakan itu seolah merobek selaput malam, menyusup ke setiap celah rumah warga, membuat bulu kuduk mereka merinding. Beberapa warga yang terbangun oleh teriakan itu hanya bisa meringkuk di balik selimut, memanjatkan doa, tak berani mendekat. Tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar badai sedang terjadi di rumah mewah Darmawan. Teriakan itu perlahan mereda, digantikan oleh kesunyian yang lebih mengerikan. Hanya menyisakan suara hujan dan guntur yang tak henti-hentinya. Keesokan paginya, ketika matahari terbit dengan malu-malu di balik kabut tebal, rumah mewah Darmawan terlihat kosong, sunyi, tak berpenghuni. Pintu depannya terbuka lebar, seolah mengundang siapa saja yang berani melihat ke dalam. Jendela-jendela yang semalam tertutup rapat kini pecah, berserakan di lantai. Tidak ada tanda-tanda Darmawan maupun Siti. Hanya tersisa tumpukan uang kertas yang basah oleh hujan dan juga darah. Lembaran-lembaran rupiah itu kini tak lagi berharga, tak lagi menjanjikan kemakmuran. Hanya menjadi saksi bisu dari kengerian yang telah terjadi. Di tengah ruangan, tepat di atas lantai, terdapat kendi tanah liat hitam yang kini retak, seolah pernah dihantam kekuatan dahsyat. Dari dalam kendi yang retak itu, masih terdengar suara tangisan anak kecil yang lirih. Tangisan yang lapar, tak berujung, seolah terus-menerus memanggil nama ayahnya, menuntut sisa dari pembayaran yang tak pernah usai. Cerita Darmawan menjadi legenda baru di desa itu, sebuah kisah horor yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat yang mengerikan bahwa setiap kemakmuran yang diperoleh dengan mengorbankan darah keluarga sendiri, dengan menukar jiwa yang suci demi kesenangan duniawi yang fana, pada akhirnya akan ditagih dengan cara yang jauh lebih sadis dan mengerikan daripada yang pernah dibayangkan. Dosa itu tidak pernah mati, hanya menunggu waktu untuk datang dan menagih semua hutang sampai tetes darah terakhir, sampai jiwa terakhir.